Ayo belajar, berpikir, juga ngopi. Sejak kopi ditemukan pengembala kambing yaitu Kaldi di Ethiopia bagian timur Afrika pada abad ke-9, maka kopi menjadi minuman khas yang mewarnai perjalanan sejarah peradaban. Pada abad ke-15, kaum Sufi di Yaman menjadikan kopi sebagai sahabat ibadah malam. Syekh Al-Dabani dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan kopi kepada para Sufi. Dari Yaman, aroma kopi menyebar ke Mekah, Kairo, hingga seluruh dunia Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair menuliskan bahwa kopi membantu manusia terjaga untuk beribadah. Ia menegaskan selama tidak berlebihan dan tidak membawa mudorot, kopi adalah kebaikan. Imam As-Suyuti pun menegaskan hal serupa dalam risalahnya Kasful Khofa bahwa kopi dapat menjadi sarana zikir, ibadah malam, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kisah mimpi spiritual As-Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi, dalam mimpi tersebut As-Sayyid Al-Qadimi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku akan memberimu 3 hadis. Satu hadis tentang kopi, bahwa selama bau biji kopi ini dengan hadis, maka selama itulah malaikat akan memintakan istighfar kepadamu." Tak berhenti di dunia Islam, kopi juga hadir di Eropa. Di Prancis abad ke-18, kedai kopi menjadi tempat lahirnya ide-ide besar tentang kebebasan dan persamaan. Dari sanalah lahir revolusi Prancis. Kopi sampai di Indonesia diduga dibawa oleh kaum Belanda melalui penjajahan dengan ditanam dan diproduksi. Tak sekedar komoditas, kopi juga tumbuh menjadi bagian dari kehidupan pesantren. Santri memang akrab dengan kopi. Bahkan dalam situasi diskusi kerap muncul ungkapan jenaka, "Ngopinya kurang jauh," atau "Kamu sih kurang ngopi." Lalu, bagaimana dengan kaum santri di mana saja? Masih ngopi? Dan hari ini, Balai Latihan Kerja Komunitas Seni Kuliner Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo mengadakan pelatihan kopi. Dengan menghadirkan narasumber Haryono, alumni pesantren yang akrab disapa HO ini, juga pemilik agrowisata Kopi Lego berlokasi di Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, yang telah sukses mengembangkan dunia kopi mulai dari wisata kebun, produksi, hingga edukasi. Dalam pelatihan ini, HO membagikan materi tentang sejarah kopi, serta memperkenalkan ragam jenis kopi. Mas HO, selamat datang di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo sebagai alumni ya. Ini kita diskusi rileks dan santai. Menurut pandangan Mas HO untuk kopi, kita akan bicara kopi hari ini. Apa pandangan Mas HO terhadap nuansa santri belajar terhadap kopi, baik Mas HO sebagai pengalaman sebagai santri ini, atau ada pandangan lain mungkin seperjalanan Mas HO sejak tahun 2016 ya? Ya. Oke, kalau kopi dari sudut pandang pesantren misalkan, dalam hal ini santri, karena saya selaku alumni, ngopi dengan teman-teman santri sudah menjadi sebuah tradisi di era itu. Bahkan uniknya, kita beli satu plastik itu ditaruh di atas songkok kita balik, taruh di atas plastik, kita ngopi bareng-bareng ya sambil diskusi, berbicara tentang organisasi dan seterusnya. Tempo dulu ya? Tempo dulu. Nah, kalau hari ini saya kurang memahami betul apa tradisi itu masih ada atau sudah tidak ada. Yang pasti yang kami rasakan sejak itu keakraban, terus kemudian dialogis antara santri itu, antara satu santri dengan lain sangat terbangun secara kuat di situ. Sehingga kalau kemudian kita rasakan ketemu di luar, walaupun lama tidak pernah ketemu, bahkan tidak kenal pun di pondok, tapi ketika sudah kita kenal, tahu bahwa kita sama-sama alumni, seketika itu seolah-olah kita sudah merasa kenal puluhan tahun gitu. Padahal ya baru ketemu. Apalagi yang memang teman kita sejak sering ngopi malam-malam di pondok. Sampai ada istilah ayo ngopi, atau kalau orang nggak nyambung kurang ngopi. Atau nyambungnya kurang panjang, ngopinya kurang jauh gitu. Iya. Istilah rileks. Apa keakrabannya gitu ya? Dan narasumber kedua, Andi Mulyadi, seorang barista sekaligus roastery profesional, berpengalaman mengikuti dan menjuarai berbagai bidang kompetisi kopi. Andi membimbing peserta dalam praktik langsung penyediaan kopi yang baik dan benar.
Dengan menggunakan biji kopi Arabica pilihan, peserta diajak mencoba berbagai alat penyeduh kopi yang tersedia di BLKK hingga merasakan sendiri hasilnya. Hari ini kita belajar bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, melainkan ilmu, budaya, dan juga teman ibadah. Harapannya pelatihan ini dapat melahirkan generasi santri yang bukan hanya piawai dalam kitab, tapi juga ahli mengolah potensi. Sebab kopi mengajarkan dari biji, disangrai, digiling, hingga diseduh, semuanya butuh proses dan kesungguhan.